Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian 100 hadis muslimah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-74. Ini halaman 26. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila wajadatil mar'ah, seorang wanita mendapati fil manami, pada saat tidurnya, ma yajidur rajul, seperti yang didapati oleh seorang lelaki, maksudnya keluar air mani, fal taghtasil, maka hendaklah dia mandi junub. Hadis diriwayatkan oleh Sammuyah dan hadis ini derajatnya sahih. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu bisa mengalami mimpi basah, sebagaimana laki-laki bisa mengalami apa? Mimpi basah. Hanya saja memang mimpi basah pada wanita itu sangat jarang. Lebih banyaknya yang mengalami mimpi basah adalah laki-laki. Tetapi tetap ada kemungkinan wanita mimpi basah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberitahukan kepada para wanita, kalau wanita mimpi basah, mimpi hubungan intim, kemudian keluar mani, ya pada kemaluannya ada mani yang keluar, nah maka dia wajib untuk mandi junub. Ketika hal ini disampaikan oleh Nabi, istri Nabi yang bernama Ummu Salamah merasa heran. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mungkinkah seorang wanita keluar mani? Ini menunjukkan bahwa Ummu Salamah tidak pernah mengalami. Maka Ummu Salamah diberitahu oleh Nabi SAW, kalau wanita tidak keluar mani, dari mana seorang anak bisa mirip dengan ibunya? Jadi Nabi berdalil bahwasanya wanita itu juga keluar mani, bahwasanya seorang anak kadang-kadang mirip sekali dengan ibunya. Berarti ada mani dari ibunya, karena anak terbentuk dari mani. Nah, ketika anaknya mirip ibu, itu tanda bahwa ibu mengeluarkan mani. Sebagaimana juga anak bisa serupa dengan bapaknya. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya salah satu penyebab wajib mandi besar adalah mimpi basah. Dalam masalah mimpi basah ini, yang inti menyebabkan wajib mandi adalah keluarnya mani, bukan mimpinya. Jadi seandainya seorang laki-laki atau seorang perempuan dalam tidurnya bermimpi hubungan intim, tapi ketika bangun ternyata tidak ada air mani sama sekali, kering, kerontang, maka ini berarti tidak wajib untuk mandi. Kenapa? Tidak ada mani yang keluar. Jadi inti penyebab mandinya bukan mimpinya, tapi maninya. Berbeda dengan hubungan intim. Kalau hubungan intim, inti penyebab mandinya bukan maninya, tetapi hubungan intimnya. Masuk itu. Kalau sudah masuk, maka sudah wajib mandi, meskipun tidak keluar air mani sama sekali. Karena bisa saja seseorang suami setelah dia melakukan hubungan intim kemudian merasa tidak giat, akhirnya kemudian tidak semangat, akhirnya tidak keluar air maninya. Bisa seperti ini. Nah, ini tidak, ini tetap menyebabkan apa? Mandi junub. Dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam Islam hukumnya dibuat sama, tidak ada bedanya. Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Para wanita itu saudara kandung bagi para laki-laki. Maksudnya dihukumi sama dalam Islam.
laki-laki wajib mandi, maka perempuan juga wajib mandi. Kenapa perempuan disebut saudara sekandung oleh Nabi dengan para laki-laki? Karena bapak ibunya sama, yaitu Adam dan Hawa. Jadi kita semua ini sebenarnya bersaudara, Pak. Karena itu kita umat Islam jangan saling bertengkar. Gara-gara beda pengajian kemudian bertengkar, enggak benar, ya? Gara-gara satu menyambut kedatangan Habib, satunya tidak menyambut, akhirnya bertengkar, enggak perlu, ya. Udahlah yang menyambut-menyambut, yang tidak-tidak tenang aja, diam, selesai, ya. Urusan masing-masing. Yang merasa benar, yang merasa ini adalah perbuatan benar, lakukan. Merasa tidak benar, udah tinggalkan, selesai masalah, ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis 75, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma adapun syibhul waladi, menyerupainya seorang anak, abahu kepada ibunya, wa ummahu atau kepada bapaknya, kebalik, ya. Abahu kepada bapaknya, au ummah atau kepada ibunya. Fa idza, maka apabila sabaqa, mendahului, ma'ur rajul, maninya seorang laki-laki, ma'al mar'ah, terhadap maninya istrinya, naza'a ilaihil walad, maka anak pun menyerupai kepada bapak. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ah, kalau mendahului air maninya istri, ma'ar rajul, terhadap air maninya suami, maka naza'a ilaiha, anak menyerupai kepada ibunya, anak serupa dengan ibunya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya anak bisa serupa dengan bapak, bisa serupa dengan ibu, bisa juga tengah-tengah antara keduanya. Bisa juga serupa dengan ibu dalam satu bagian, misalnya tulang-tulangnya, okay. Serupa dengan bapak dalam bagian lain, misalnya warna kulitnya. Bisa juga serupa dengan ibu dari sisi kecerdasannya atau sifatnya. Serupa dengan bapak dari sisi fisiknya, badannya. Nah, maka kenapa kok bisa serupa dengan bapak atau dengan ibu? Dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau maninya bapak mendahului maninya ibu, maka anak lebih mirip bapak. Kalau maninya ibu mendahului maninya bapak, maka anak lebih mirip dengan ibu. Apa yang dimaksud mendahului? Ini bukan mendahului maksudnya keluar duluan, bukan. Jadi ini tidak bicara masalah keluar duluan, enggak. Yang dimaksud mendahului menurut para ulama adalah min haitsul kathrah, yaitu banyaknya air mani. Apabila air mani ibu lebih dominan daripada air mani bapak, maka anak menyerupai ibu. Apabila air mani bapak lebih dominan daripada air mani ibu, maka anak menyerupai bapak. Itu maksudnya. Kenapa kata-kata sabaqa di sini bukan diartikan mendahului keluar, tetapi maksudnya lebih dominan? Karena ada hadis yang lain di dalam Sahih Muslim. Kalau ini kan riwayat Bukhari nih. Nah, dalam Sahih Muslim kalimatnya bukan mendahului, tapi ala, menguasai. Nah, berarti maksud dari sabaqa ini adalah menguasai, yaitu lebih banyak air maninya. Sebagian orang kita lihat tidak begitu mirip bapak, tidak begitu mirip ibu, enggak ada masalah. Yang penting tidak mirip tetangga. Kenapa tidak ada masalah tidak mirip bapak, tidak mirip ibu? Karena bapak ibu kita tidak hanya satu. Kakek nenek kita adalah bapak ibu kita. Bapak ibunya kakek nenek adalah bapak ibu kita, dan seterusnya ke atas. Karena itu bisa saja seorang anak tidak menyerupai bapak langsungnya, tapi dia menyerupai bapak nomor duanya, yaitu kakek neneknya. Atau lebih menyerupai bapak ketiganya, yaitu bapaknya lagi, kakeknya lagi. Okay? Karena ada seorang sahabat Nabi SAW, dia berkulit putih, istrinya berkulit putih. Anaknya lahir hitam. Maka dia lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anak saya hitam. Okay. Tetapi dia tidak mengatakan istri saya berzina, enggak. Karena dia melihat istrinya orang baik, tidak mungkin istrinya berzina.
Maka Rasulullah bertanya, kamu punya onta enggak? Punya. Ontanya warnanya apa? Warnanya merah. Dari onta-ontamu yang warnanya merah ini, ada enggak yang warnanya abu-abu? Ada. Nah, dari mana? Ini bapaknya onta, ibunya onta, semuanya bulu merah. Kenapa ini anaknya ada yang abu-abu? Maka orang ini menjawab, bisa jadi ini menyerupai bapak moyang atau nenek moyangnya onta yang dulu. Ya, dulu itu ada yang abu-abu. Maka ini anaknya, cucunya mirip bapaknya yang dulu. Nah, maka Rasulullah mengatakan, barangkali anakmu juga. Anakmu tidak menyerupai kamu dan tidak menyerupai istrimu, tapi menyerupai nenek moyangmu dulu. Ya, ada yang warnanya hitam seperti anakmu ini. Nah, maka akhirnya Rasulullah tidak mengizinkan bahwasanya sahabat ini mengatakan ini bukan anak saya. Nggak boleh. Okay? Jadi hanya dengan alasan warna kulitnya beda, tidak boleh mengatakan ini bukan anakku. Okay? Boleh mengatakan ini bukan anakku kalau memang dia mengerti bahwasanya istrinya berzina. Boleh. Okay? Yakin betul, saya melihat dengan mata saya istri saya berzina, naudzubillah, okay? Nah, maka boleh dia mengatakan ini bukan anak saya, ini hasil dari perzinahan tersebut. Tapi hanya sebab beda warna kulit, tidak boleh kita menafikan anak. Hadis berikutnya, hadis 76. Wa an Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati, sedekah yang paling utama adalah ma taraka ghina, apa yang menyisakan kecukupan untuk orang yang bersedekah tadi. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Wabda, dan mulailah di dalam sedekah, biman ta'ul, terhadap orang yang kamu tanggung nafkahnya, ya, keluargamu. Sampai di sini selesai perkataan Nabi. Kemudian Abu Hurairah menambahkan, taqulul mar'ah, wanita berkata, imma an tut'imani, ada kalanya engkau kasih makan saya wahai suami, wa imma an tutalliqani, atau engkau cerai saya. Wa yaqulul 'abdu, dan budak juga mengatakan, at'imni, berilah makan kepada saya wahai majikan, wasta'milni, dan silahkan pakai saya, yaitu untuk bekerja, dipekerjakan, silahkan. Okay. Wa yaqulul ibn, anak juga berkata, at'imni, berilah makan kepada saya wahai bapak. Ila man tad'uni, kepada siapa engkau akan meninggalkan saya kalau bukan engkau yang memberi makan kepada saya. Hadis riwayat Bukhari. Wa ma baina qausaini mudraj, dan kalimat yang tertulis dalam dua tanda kurung itu adalah kalimat sisipan, yaitu bukan sabda Nabi tapi tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang bab nafkah. Memberi nafkah itu ada aturannya. Siapa yang lebih dahulu didahulukan? Siapa yang harus lebih dahulu, yang lebih dulu diutamakan? Rasulullah mengatakan di sini, wabda biman ta'ul, mulailah siapa orang yang kamu tanggung, itu kamu kasih nafkah dulu. Karena itu urutannya adalah yang harus kita nafkahi pertama diri kita sendiri. Karena diri kita bukan milik kita. Ini tubuh kita hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh merawatnya. Maka nafkahi diri sendiri. Kasih makan dirimu, jangan sampai mati kelaparan. Dosa kalau kita membiarkan diri kita kelaparan, mati. Setelah diri kita, kemudian istri. Setelah istri, kemudian anak. Setelah anak, kemudian budak. Setelah budak, kemudian siapapun kerabat yang dekat yang memerlukan kepada bantuan kita. Misalnya kalau kita punya bapak atau ibu yang miskin, nah, sementara kita cukup hartanya, maka kita wajib untuk menafkahi bapak dan ibu kita yang miskin. Kita punya adik perempuan, kakak perempuan, miskin, tidak punya harta. Nah, sementara kita kaya, kasih adikmu, kasih kakakmu. Diurutkan sesuai dengan kedekatan kekerabatan. Karena itu dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, afdhalus shadaqati ma taraka ghina. Sedekah yang paling utama adalah yang masih menyisakan kecukupan. Artinya jangan sampai kita sedekah seluruh harta, kemudian setelah itu kita sendiri tidak bisa makan, nggak boleh. Meskipun itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
tetapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Tawakal kita tidak setingkat dengan tawakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kelaparan bisa sabar, nggak ada masalah. Nah, kita kelaparan tidak sabar, kita minta-minta. Nabi nggak pernah minta-minta. Karena itu sedekah hendaklah harus menyisakan yang cukup untuk kita. Ada seorang sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, saya punya uang 1 dinar. Untuk siapa?" Maka Rasulullah mengatakan, "Untuk dirimu sendiri, cukupi dirimu." Kemudian dia mengatakan, "Saya punya 1 dinar lagi." Maka beliau mengatakan, "Untuk istrimu, cukupi istrimu." Dia mengatakan, saya punya 1 dinar lagi." Beliau katakan, "Anakmu, cukupi anakmu." Dia mengatakan, "Saya punya 1 dinar lagi." Nabi mengatakan, "Budakmu, kasih budakmu, cukupi budakmu." Dia mengatakan, "Saya masih punya 1 dinar lagi." Maka Rasulullah mengatakan, "Engkau lebih paham siapa yang berhak mendapatkan uangmu ini." Ya, karena kerabat-kerabatmu, siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih miskin, itulah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari dirimu. Kemudian yang dimaksud afdhalus sadaqah, sedekah paling utama, itu maksudnya adalah yang paling besar pahalanya. Jadi istilah paling utama dalam bab amalan itu maksudnya paling besar pahalanya. Ada 3 kalimat yang maknanya sama. Yang pertama, paling afdal. Yang kedua, paling besar pahalanya. Yang ketiga, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kalimat ini maknanya sama. Karena itu kalau kita mendengar hadis afdal, sedekah yang paling afdal misalnya, nah terjemahkan dengan 3 istilah tadi. Paling afdal itu maksudnya paling dicintai oleh Allah, maksudnya paling besar dari sisi pahalanya. Karena itu jangan sedekah yang menyebabkan kita sendiri kekurangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia itu ahli sedekah. Setiap orang yang datang minta, dia kasih, meskipun dia lagi tidak punya duit. Kalau ada orang yang minta, dia mengatakan, "Tunggu sebentar." Kenapa tunggu sebentar? Karena duitnya sudah habis. Maka dia akan pergi kepada tetangganya, utang dulu kepada tetangga. Setelah dia dapat duit dari tetangganya, dia berikan kepada yang minta tadi. Karena semua orang paham, ini Mu'adz kalau dimintai pasti kasih. Maka semua teman-temannya dan tetangganya itu sudah rutin kalau butuh sesuatu minta kepada Mu'adz. Akhirnya Mu'adz hartanya habis, utangnya numpuk. Maka Rasulullah SAW kasih keputusan, mulai hari ini Mu'adz tidak boleh menggunakan hartanya. Ya, di stop. Di stop itu dalam istilah fikih dihajar. Tidak boleh mengelola hartanya yang tersisa. Karena dibiarkan mengelola, nanti akan habis total hartanya. Kemudian Rasulullah mengirim Mu'adz ke daerah Yaman. Kamu silahkan pergi ke Yaman. Untuk apa di sana? Menjadi amil zakat di sana, sambil berdakwah di sana. Nah, maka nanti dia bekerja sebagai amil zakat, dapat upah, dia bisa mengumpulkan uang dari situ. Setelah itu bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah, inilah cerita Mu'adz bin Jabal yang dia sedekahnya keterlaluan sampai tidak menyisakan untuk dirinya sendiri. Ini tidak benar seperti ini, ditegur oleh Nabi, bahkan dihajar, dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak boleh mengelola hartanya setelah itu. Yang dimaksud Abu Hurairah, dia mengatakan seorang istri berkata, "Ada kalanya engkau kasih makan saya, ada kalanya engkau cerai saya." Maksudnya adalah bahwasanya seorang istri itu termasuk orang yang ditanggung nafkahnya, makannya oleh suami, sehingga suami wajib memberikan makan kepada istri. Kalau istri tidak diberi makan oleh suami, dia boleh minta cerai. Minta cerai hukum asalnya haram, tidak boleh minta cerai kecuali ada sebab. Kalau ada sebab baru boleh minta cerai. Apa dalilnya bahwasanya minta cerai, yaitu istri minta dicerai, hukum asalnya adalah haram? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin," siapapun wanita, "talabat min zawjiha talaq," yang dia minta dicerai oleh suami, "min ghairi ma ba'sin," padahal enggak ada bahaya apapun,
tidak ada masalah apapun, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi wanita tadi mendapatkan baunya surga. Kalau mendapatkan baunya saja tidak bisa, berarti tidak juga masuk ke dalam surga. Bukan berarti dia masuk surga dalam kondisi pilek sehingga tidak terbau surga, bukan. Dia nggak bau artinya nggak masuk. Karena nggak ada orang pilek dalam surga, nggak ada, Pak. Pilek itu di dunia, nggak ada di surga pilek. Ya. Itu kalau ada orang ngomong begitu ngawur, karena di surga penuh kenikmatan, tidak ada sakit sama sekali. Karena itu seorang istri berhak untuk minta cerai apabila dia tidak dikasih makan oleh suami, dibiarkan kelaparan, tidak dikasih makan. Minta cerai boleh, supaya dia mendapatkan ganti suami yang lain yang bisa kasih makan. Seorang anak mengatakan kepada bapak, "At'imni, berilah makan kepada saya wahai bapak, ila man tad'uni, kepada siapa engkau akan meninggalkan saya?" Maksudnya seorang bapak wajib memberi makan kepada anaknya. Karena itu para ulama memberikan fatwa, seandainya ada seorang anak dikasih makan oleh bapaknya dari harta yang haram, misalnya harta riba, apakah anak boleh memakannya? Boleh apabila dia tidak mendapati harta yang lain. Ini anak masih kecil, belum bekerja. Nafkahnya dari siapa? Dari bapak. Bapaknya kerjanya haram, riba, rentenir misalnya. Nah, gimana anaknya ini? Ya, harta itu haram untuk si bapak, tapi untuk si anak menjadi halal. Kenapa? Karena bapak wajib menafkahi anak, sehingga anak mendapatkannya dari jalur yang benar, yaitu jalur kewajiban bapak menafkahi anak. Bapaknya dosa karena dia mengambil harta secara haram, secara rentenir, secara riba, tapi anaknya mengambilnya secara halal, yaitu dia memang wajib dinafkahi oleh bapaknya. Nah, nanti kalau anak ini sudah dewasa dan dia sudah bekerja, jangan lagi terima uang dari bapaknya karena hartanya apa? Haram. Tapi selama dia masih lemah, masih kecil, tidak bisa cari nafkah, maka dia boleh makan dari harta haram bapaknya. Hadis 77, wa an Thauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal mar'ah, adapun seorang wanita, fala 'alaiha, tidak ada dosa atasnya, alla tanqudah, untuk tidak melepas ikatan rambut. Litaghrif, hendaklah wanita ini menciduk air ala ra'siha, dituangkan pada kepalanya, thalatha gharfatin, 3 kali ciduan, 3 kali cawuan, takfiha, itu sudah mencukupinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini bicara tentang mandi junub. Seorang wanita kalau mandi junub tidak wajib melepas ikatan rambutnya. Wanita biasanya rambutnya panjang. Supaya rambutnya tidak model madul, maka diikat supaya rapi. Nah, maka apakah ketika mandi junub wajib rambutnya dilepas dari ikatannya tadi? Tidak wajib. Cukup dituangi air 3 kali pada kepala, maka yang terkena air dari rambut tadi alhamdulillah, tidak terkena air dimaafkan. Tentu saja yang bagian terikat ini bisa jadi tidak terkena air, airnya tidak nyusup pada ikatan tadi. Tapi kalau sudah dituangi air 3 kali pada kepalanya, nggak ada masalah. Ini hukum khusus untuk mandi junub. Beda lagi untuk mandi haid. Untuk mandi setelah haid, maka hendaklah wanita melepas ikatan rambutnya. Kenapa dibedakan? Para ulama menjawab, karena mandi junub itu bisa berulang kali. Apalagi pengantin baru, bisa jadi mandi junub sehari 5 kali. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, karena pengantin baru. Nah, ini kalau harus melepas ikatan terus susah, kasihan. Nah, maka dimaafkan oleh syariat Islam. Udah, kalau kamu wahai wanita mandi junub, nggak usah dilepas ikatannya. Tapi kalau mandi haid, karena hanya 1 kali dalam 1 bulan rata-ratanya, maka oleh syariat disuruh untuk lepas rambutnya, ikatan rambutnya. Itu ringkasan fikih dalam bab ini, bisa dilihat dalam Sahih Bukhari dalam salah satu babnya, beliau menjelaskan semisal ini.
Adapun untuk laki-laki, maka mau mandi junub, mau mandi apa lagi? Mimpi basah, okay? Mandi karena jima atau mandi mimpi basah, dia pakai ikatan rambut tetap dilepas. Karena hukum ini bicara tentang siapa? Wanita. Rasulullah mengatakan wa ammal mar'ah, adapun wanita, maka ini khusus wanita. Seolah-olah Nabi mengatakan ammar rajul, adapun laki-laki enggak seperti ini. Ini hukum khusus wanita. Lah kenapa kalau laki-laki harus lepas ikatan rambutnya? Karena laki-laki rata-ratanya rambutnya pendek. Kalau ada yang panjang itu menyelisih rata-rata. Nah, sehingga yang menyelisih rata-rata hukumnya disamakan yang rata-rata. Kaidahnya mengatakan al-hukmu lil ghalib la lin nadir. Hukum ditetapkan untuk yang mayoritas, bukan untuk yang minoritas. Okay? Mayoritas orang wajahnya dari ini sampai sini. Maka wudunya kalau membasuh wajah dari sini sampai sini. Wajah itu kan batas atasnya ini, tempat tumbuhnya rambut. Nah, ada orang botak, tempat tumbuhnya rambut di tengah sini. Apakah ketika dia wudu membasuh dari tengah sini, pure gitu? Enggak, tetap dari atas sini. Sehingga yang tidak ada rambutnya di sini karena botak tidak wajib untuk apa? Dituangi air. Itu bukan wajah. Meskipun definisi wajah adalah apa? Mulai tempat tumbuhnya rambut. Tapi itu yang normal. Nah, yang bodak enggak normal, sehingga hukumnya disamakan dengan apa? Yang normal. Jadi kaidahnya perlu dihafalkan, nggih. Al-hukmu lil ghalib. Hukum itu untuk yang mayoritas, laisa lin nadir, bukan untuk yang jarang. Maka kalau ada pasar maling, pasar barang-barangnya malingan, nggih. Kalau barang malingannya hanya 1% atau 10%, maka itu lebih sedikit, maka dimaafkan. Antum beli di situ nggak apa-apa. Tapi kalau pasar maling, barang-barang malingannya 90%, yang halalnya 10%, jangan beli di situ. Kenapa? Semuanya haram. Seolah-olah semuanya apa? Malingan. Karena kita tidak tahu yang dari malingan yang mana, yang bukan yang mana. Tapi kalau pasar maling hanya istilah, nggak apa-apa. Istilahnya pasar maling, tapi nggak ada barang malingan, nggak ada. Hanya istilah saja, nah, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau betul-betul barangnya dari barang-barang malingan, hasil dari pencurian, maka tidak boleh kita beli di situ apabila barang curiannya adalah mayoritas. Hadis berikutnya 78. Wa an Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwijul mar'ah, seorang wanita tidak boleh menikahkan al mar'ata, wanita yang lain, wa la tuzawwijul mar'ah, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan nafsaha, dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita tidak bisa menjadi wali nikah. Wali nikah syaratnya harus apa? Laki-laki. Wali nikah selain harus laki-laki, harus muslim. Wali nikah selain harus muslim, harus adil. Adil itu tidak fasik menurut sebagian ulama. Menurut sebagian yang lain, fasik boleh asalkan dia masih menjaga anaknya, sehingga tidak akan menikahkan anaknya dengan sembarang laki-laki. Ada sebagian orang itu fasik, Pak. Minum minuman keras dia masih suka, tapi kalau anaknya dicelakai orang marah dia. Oh, nggak bisa, siapa mencelakai anak saya, awas, bertemu saya. Nah, maka orang seperti ini boleh nggak dia menjadi wali nikah untuk anaknya yang perempuan? Boleh, apabila dia masih menjaga betul-betul terhadap anaknya. Dia meskipun suka mabuk, tidak mau berikan anaknya yang salihah kepada orang yang suka mabuk seperti dia. Ada orang yang suka mabuk seperti dia, melamar anaknya, dia bilang, ora oleh, kowe elek kowe aku. Maka tidak mungkin saya berikan kepada anak saya yang salihah. Nah, ini berarti orang fasik yang masih menjaga anaknya. Nggak ada masalah dia dari apa? Wali nikah. Jadi wali nikah, 1 harus laki-laki, 2 harus muslim, 3 harus adil menurut sebagian ulama, tapi menurut sebagian yang lain tidak harus adil. Yang penting dia masih menjaga haknya anak-anak tersebut. Kemudian seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya. Maksudnya seorang wanita tidak boleh menikah tanpa wali.
Maka hadis ini menolak pendapat mazhab Hanafi. Yang saya tahu dalam mazhab Hanafi diperbolehkan seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, tidak perlu wali apabila wanita tadi wanita yang berakal. Di misalnya saya ketemu dengan seorang akhwat di bis, nah, saya lihat wah cantik ini, kemudian kenalan, sudah nikah mbak? Belum. Nikah sama saya mbak? Oh ya mau, saya nikah dengan engkau dengan diriku. Nah, dalam mazhab Hanafi sah. Nah ini parah kayak begini. Tidak bisa begitu. Tidak bisa apa seorang wanita menikahkan apa dirinya sendiri. Harus wanita ini dinikahkan oleh wali. Wali yang mengatakan aku menikahkan kamu wahai laki-laki dengan perempuan ini. Apakah anaknya, apakah adiknya atau siapa? Yang penting dia harus dinikahkan oleh wali yang laki-laki, bukan dia menikahkan dirinya sendiri. Karena itu dalam masalah fikih jangan selalu mengatakan yang penting ada pendapat seperti ini, tidak bisa. Ada kita kenal 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tidak selalu pendapat 4 mazhab itu benar, tidak selalu. Bisa saja ada pendapat 4 mazhab sepakat terhadap sesuatu, kemudian ada pendapat yang bukan 4 mazhab yang berbeda, tapi kebenaran berada pada yang bukan 4 mazhab ini. Bisa. Karena kebenaran tidak terbatas pada 4 mazhab. Bisa aja ya. Karena 4 mazhab ini bukan kesepakatan seluruh para ulama. Kalau kesepakatan seluruh para ulama itu memang tidak mungkin salah. Tapi kalau kesepakatan 4 mazhab itu bisa jadi salah, bisa. Tapi mungkin jarang ya. Nah, karena itu kalau ada pendapat dari 4 mazhab yang kita lihat bertentangan dengan dalil yang jelas-jelas gamblang seperti masalah ini, jangan kita ikuti pendapat mazhab tersebut ya. Karena 4 mazhab yang kita kenal ini kalau mau dicari bagian-bagian salahnya atau bagian-bagian yang janggalnya yang menyelisih dalil secara jelas pasti akan kita temukan ya. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang nyeleneh seperti itu. Dalam mazhab Hambali ada. Dalam mazhab Maliki ada. Dalam mazhab Hanafi ada. Maka para ulama mengatakan ya, man tatabba'ar rukhas tazandaq. Barang siapa yang mengikuti yang mudah-mudah, maka dia akan jadi munafik. Jadi dalam semua masalah fikih, kalau ada perbedaan pendapat, saya cari yang paling gampang aja lah. Saya cari yang paling gampang, cara yang gampang. Semua paling gampang dikumpulkan. Jadinya bukan fikih madhab Hambali, tapi fikih madhab gampang. Nah itu kalau siapa yang melakukan itu, dia akan jadi munafik. Karena berarti dia mengumpulkan banyak kesalahan. Misalnya contoh kecil, dalam masalah memakan katak, ada pendapat mengharamkan makan katak, ada pendapat mengatakan halal makan katak. Udahlah saya pilih yang gampang aja, halal katak, suwiki halal. Kemudian dia melihat dalam kitab lagi, 4 mazhab berpendapat bahwasanya anjing haram, maksudnya tidak boleh dimakan. Imam yang lain, Imam Laits mengatakan anjing, baik itu anjing laut maupun anjing darat, halal. Udahlah saya pakai yang Imam Laits saja, anjing halal. Nah ini rusak agama kita nanti. Jadi jangan mengambil fikih yang paling gampang, bukan, tapi yang paling kuat berdasarkan dalilnya. Karena kalau membuntuti kegampangan begitu, rusak agama kita. Hadis berikutnya, hadis 79, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafiril mar'ah, seorang wanita jangan bersafar, illa ma'adhi mahram, kecuali bersama mahram. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun, janganlah seorang laki-laki masuk ke rumah wanita, illa wa ma'aha mahram, kecuali wanita tadi bersama mahram. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini membicarakan 2 masalah. Yang pertama, wanita dilarang safar tanpa mahram. Safar yang bagaimana? Safar yang jauh, yang memerlukan kepada mahram. Adapun safar yang dekat, maksudnya keluar rumah dekat ya, ke pasar, ke masjid, maka ini tidak perlu mahram.
Nah, safar berapa kilo yang menyebabkan wajib mahram diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama, safar yang wajib ada mahram adalah 80 kilo. Sama dengan safar yang boleh untuk qasar salat, yaitu kalau berapa? 80 kilo. Sebagian lagi ulama berpendapat tidak harus 80 kilo. Kalau perjalanan ini disebut safar, jadi orang mengatakan dia safar, nah maka berarti harus pakai mahram. Karena Nabi tidak pernah mengatakan safar itu 80 kilo, nggak ada hadisnya. Nabi hanya mengatakan wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Nah, karena itu kalau adat menyebut bahwasanya ini sudah masuk safar, jadi seorang wanita pergi jauh, kemudian orang-orang mengatakan dia safar, misalnya dari sini menuju ke Jogja. Kalau ada orang mengatakan oh dia safar ke Jogja, nah berarti itu safar karena disebut safar. Kalau dari sini ke pasar yang dekat di kampung kita, biasanya nggak disebut safar, dia hanya keluar. Oh dia keluar ke pasar, nah, berarti bukan safar. Nggak ada yang mengatakan dia safar ke pasar, nggak ada. Dia keluar ke pasar. Nah jadi tunduk kepada adat. Kalau adat mengatakan safar berarti safar, kalau adat mengatakan bukan safar berarti bukan safar. Nah kalau sudah disebut safar oleh adat, maka harus pakai mahram meskipun tidak 80 kilo. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa tujuan mahram ketika safar? Wanita itu adalah makhluk yang lemah, maka perlu ada yang menjaganya. Sehingga tujuan dari mahram adalah untuk menjaga wanita ini. Karena itu banyak para ulama mensyaratkan syarat mahram harus balik. Seorang ibu safar bersama anaknya ke Jakarta, bawa mahram anaknya usia berapa? Bayi 5 tahun, bukan mahram. 5 tahun nggak bisa jaga apa-apa, Pak. Malah 5 tahun yang dijaga oleh ibunya. Ini bukan mahram. Anaknya usia 15 tahun, nah itu mahram. Anaknya usia 10 tahun, belum mahram karena belum balik. Menurut mayoritas para ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat yang penting bisa menjaga, maka tidak harus balik. Misalnya anak usia 10 tahun. Nah, kalau kita lihat orang-orang timur, misalnya daerah Makassar dan sebagainya sana, nah itu orangnya udah gede-gede. 10 tahun udah gede, tidak seperti orang Jawa misalnya, 10 tahun masih kecil, ya. Nah, maka 10 tahun sudah bisa menjaga ibunya, nggak ada masalah. 10 tahun jadi mahram. Yang penting bisa menjaga perempuan yang dia bersama dengannya. Kemudian yang kedua, hadis ini membahas tentang tidak bolehnya seorang laki-laki masuk ke rumah seorang wanita padahal wanita tidak ada mahramnya. Misalnya seorang janda, kita bertamu kepada janda tersebut, masuk ke dalam rumahnya. Tujuannya apa? Nganterkan amplop dari masjid untuk para janda. Tapi ngobrol dulu di rumahnya sak jam, ora oleh. Itu ada sesuatu itu, ada udang di balik batu. Nah, terus gimana caranya mau menyampaikan? Sampaikan, cukup di luar rumah, nggak perlu masuk. Kalau mau masuk sehingga bertamu, duduk ngobrol, nah maka ini perlu ada mahram. Kalau hanya di luar rumah tidak perlu mahram, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari masjid. Nah, ini ada titipan untuk panjenengan. Ada sesuatu yang perlu disampaikan, Bu. Nah, tanya misalnya, nggak ada masalah, ya. Tanya yang normal saja. Nah, tetapi kalau sampai ngobrol lama di dalam rumah, nah ini perlu adanya mahramun, mahram yang menyertai wanita tadi. Mahram itu apa? Mahram itu setiap laki-laki yang haram untuk menikahi si perempuan tersebut selama-lamanya, itu namanya mahram. Saya haram menikahi ibu saya, berarti saya mahram ibu saya. Saya haram menikahi adik saya, berarti saya mahram adik saya. Saya haram menikahi istrinya tetangga saya, tetapi haramnya sementara, bukan selama-lamanya. Haramnya hanya ketika dia masih jadi istrinya. Kalau tetangga saya yang laki-laki ini mati, kemudian tetangga saya jadi janda, saya boleh menikahinya. Berarti itu bukan mahram.
Maka mahram itu yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Selama-lamanya saya tidak boleh menikahi ibu saya, selama-lamanya saya tidak boleh menikahi adik kandung saya, selama-lamanya saya tidak boleh menikahi bibi saya misalnya. Ya, itu semuanya berarti mahram. Saya dengan adik ipar saya. Adik ipar yaitu adiknya istri saya. Saya tidak boleh menikahi dia. Tetapi tidak bolehnya sementara. Selama istri saya masih istri saya. Kalau istri saya mati, saya boleh menikahi adiknya istri saya. Berarti bukan mahram. Nah, tidak boleh apa? Berduaan dengan adik ipar karena dia bukan mahram. Haram berduaan dengan dia. Nah, itulah mahram. Nah, di sini Rasul mengatakan seorang wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Seorang wanita tidak boleh bersama laki-laki dalam satu tempat kecuali bersama mahram. Bagaimana kalau tidak ada mahram tetapi ada suaminya? Tidak ada masalah. Rasulullah menyebutkan mahram ini maksudnya kalau nggak ada suami tentu saja. Kalau ada suami ya tidak perlu mahram. Karena suami jauh lebih daripada mahram. Kalau kita aman dengan mahram, maka dengan suami lebih aman lagi. Tidak mungkin seorang wanita itu diserang oleh mahramnya, apalagi oleh suaminya. Tidak mungkin. Ya, kalaupun diserang, serangnya halal, serangan halal. Nah, enggak ada masalah. Ya, berarti tidak masalah. Tapi karena itu, kalau seorang wanita sudah bersama suaminya, kemudian dia berbicara dengan orang lain yang laki-laki, enggak ada masalah, karena pasti aman dari fitnah. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.